Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, afwan ya, Ana telat. Ada keperluan tadi sebentar. Baik, kita lanjut materi kita mengenai hal indera, ya. Kemarin hal inderanya itu sampai lidah ya. Kulit udah kan? Kulit udah. Kulit udah kan? Udah. Nah, sekarang kita akan bahas yang namanya gangguan dan penyakit pada alat-alat indera. Nah, tentu saja alat indera ini juga mempunyai gangguan ataupun kelainan yang biasa terjadi pada manusia, baik itu secara genetik maupun secara tidak sengaja, ya. Salah satunya adalah gangguan pada mata. Gangguan pada mata ini kayak suka pakai kacamata nih ya. Antum itu bisa merasa rabun dekat ataupun rabun jauh, ya, ataupun tidak bisa melihat garis lurus. Nah, ayo kita bahas sama-sama. Nah, jadi kalau misalnya gangguan penyakit pada indera itu ada namanya miopi. Nah, ini maksudnya miopi ini adalah lensa antum, lensa mata yang menangkap bayangan itu terlalu cembung. Nah, terlalu cembung berarti dia terlalu melengkung seperti ini. Oke? Nah, atau bola matanya itu agak sedikit memanjang. Memanjangnya bagian lens bagian depannya ya, bagian korneanya. Sedikit aja memanjangnya. Ya. Nah, yang penderita miopi ataupun yang lensanya terlalu cembung, dia itu tidak bisa memfokuskan bayangannya ke bintik kuning. Nah, sehingga dia tidak bisa melihat objek jauh. Nah, jadi kalau misalnya antum tidak bisa melihat benda yang jauh, nah berarti lensa antum itu dia terlalu cembung. Ya. Nah, apa solusinya apa Zat? Nah, solusinya antum memakai lensa ataupun kacamata ataupun soft lens yang cekung untuk membantu mengurangi kecembungan lensa mata antum. Nah, lalu ada namanya hipermetropi. Nah, hipermetropi ini adalah matanya, lensanya terlalu pipih ataupun terlalu pendek, terlalu tipis. Nah, kalau misalnya yang miopi terlalu tebal, hipermetropi ini dia terlalu tipis sehingga dia tidak bisa melihat objek jarak dekat. Kayak orang tua tuh ya kan, kadang nengok HP nggak bisa gini dan nengok HP gitu kan, agak kejauhan. Atau itu dia nggak bisa lihat dekat karena lensanya itu terlalu tipis ya, terlalu tipis. Terus dapat dibantu dengan lensa cembung. Ada juga namanya presbiopi, itu adalah gangguan akibat menurunnya daya ataupun daya fungsi waktu kita lanjut usia. Nah, jadi waktu pun kita lanjut usia, semua alat indera kita itu akan melemah. Baik pendengaran, baik itu penglihatan, penciuman, dan semuanya akan melemah. Itu namanya presbiopi, mata yang melemah karena pertambahan usia. Lalu ada namanya anosmia, yaitu kehilangan rasa bau, penyumbatan rongga hidung. Nah, anosmia ini sama juga seperti kayak mirip-mirip kayak sinusitis ya. Nah, sinusitis itu adanya pengumpulan lendir di rongga-rongga sinus.
Rongga-rongga sinus itu artinya adalah rongga-rongga hidung. Rongga hidung itu ada 3, kanan, kiri, sama di bagian atas. Ya, biasanya dulu orang yang penderita sinusitis awal-awalnya dia itu sering mimisan, waktu kecil sering mimisan, terus lama-kelamaan sering ingusan. Nah, sering ingusan, sedikit ingusan, karena sering ingusannya itu lendirnya itu bakal nyangkut di sini, di bagian pipi dan bagian telinga. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah ada operasi ya, operasi pembersihan, operasi kecil lah, pembersihan, nanti disedot di bagian sini, dibersihkan, sehingga lendir-lendir yang ada nyangkut di sini itu bisa keluar kembali. Ada juga otitis radang telinga tengah disebabkan oleh infeksi virus. Nah, ini gejala sakit pada telinga, dapat menyebabkan demam ya. Ini sering pada anak-anak nih. Mabuk perjalanan. Nah, itu disebut juga dengan gangguan pada sistem keseimbangan antum. Nah, anak aja sampai sekarang suka mabuk darat, mabuk perjalanan. Itu karena sistem keseimbangan kita itu emang nggak biasa gitu ya, atau motion sickness. Oke, ada yang bertanya sejauh ini tentang sistem indera? Ada pertanyaan nggak ada? Mata ini, mohon maaf nih, mata yang agak sedikit juling juga itu salah satu kelainan. Nah, apa? Oh, itulah yang nggak bisa ngelihat garis-garis lurus, itu susah dia, matanya silindris. Ya, dia asal motong kertas tuh kalau nggak ada garisnya dia belok-belok gitu dia. Atau susah lah, terlalu lama fokusnya. Ataupun lamalah fokus apa? Anda juga kurang paham itu kenapa bisa silindris ya. Kurang lebih itu dia bermasalah di bagian lensanya juga. Semuanya itu menaruh bayangan ke dalam otak antum itu bagian lensa. Jadi kalau misalnya lensa antum itu ada sedikit bermasalah, itu pasti ada bermasalah juga dengan penglihatan antum ya. Cuma Anda masih belum searching juga kenapa lensanya, nanti coba Anda cari ya, atau kita cari sama-sama. Ayo kita cari sama-sama sekarang. Akibat mata silindris. Nah, jadi kalau misalnya penyakit dalam mata ini, maupun dia rabun dekat, rabun jauh, itu sebenarnya bisa dioperasi laser atau lasik ya, operasi silinder. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau misalnya mata silinder atau astigmatisme itu adalah rabun yang dialami secara bersamaan. Nah, ataupun rabun jauh ataupun rabun dekat. Nah, jadi sehingga dia ini mempunyai lengkung kornea atau lensa mata yang tidak sempurna. Nah, jika kalian itu berbentuk lengkungan terjadi, nah ini menyebabkan membuat keduanya samar-samar, baik itu dalam waktu jarak dekat ataupun jarak jauh ya. Nah, jadi orang dewasa juga sering kena ini, anak-anak juga
Mereka kadang kalau anak-anak dia tidak sadar memilikinya, kalau kadang antara jauh dia nggak fokus, dekat juga nggak fokus. Nah itu namanya cylinders. Ya, tanda tanya apa? Tanda-tandanya nih, pandangan mata buram, sulit melihat, kesulitan melihat di malam hari, perlu menyipitkan mata saat melihat, itu gini gini gini. Matanya terlalu tegang, nggak rileks, dan juga kadang sakit kepala. Ya, nah penyebabnya banyak, ya. Nah, bisa terjadi karena faktor keturunan, cedera pada mata ataupun efek samping dari operasi mata. Oke, ada pertanyaan yang lain? Nggak ada. Terus apa lagi ya? Oh ya, matanya agak sedikit juling tadi itu disebabkan karena ototnya, otot pada mata, ya. Jadi otot mata itu bisa dioperasi, bisa. Kalau misalnya mau dioperasi itu bisa. Nanti bisa lagi kembali seperti semula. Terus apalagi ya, pendengaran, gangguan pendengaran juga. Kadang anak-anak bayi pun bisa dia mengalami penyakit atau gangguan sistem indera walaupun masih bayi, baik itu mata, telinga, itu bisa, ya. Jadi ya bersyukur sama Allah kita dalam sekarang ini masih dikatakan sistem indera kita dikatakan sempurna, walaupun ada beberapa di antara kita yang memakai kacamata waktu walaupun masih muda, ya. Ada juga pakai kacamata karena sakit, ada juga kayak kacamata gara-gara gaya-gayaan. Nah, itu banyak gaya namanya, ya. Oke. Gayopi namanya. Terlalu banyak gayopi. Oke. Ya, Anda rasa cukup ya. Nah, lalu kita masuk ke sistem reproduksi. Oke, nggak ada lagi ya pertanyaannya. Oke. Nah, oh ya, mungkin hari ini pertemuan kita terakhir ya. Baru kita nanti masuk tanggal berapa? Tanggal 22 masuknya. 23 ya masuk ya. 24. Oh ya, 24. 25 kita masuk lagi. Mungkin dalam 2 minggu depan kita nggak masuk ya. Oke, ada mau bertanya? Sebelum kita masuk ke sistem reproduksi. Nah, yakin nih sistem reproduksi ini nanti duluan waktu SMA sistem reproduksi adalah bab yang paling mengenakkan, paling ditunggu-tunggu oleh para kaum laki-laki ya. Tapi antum jangan salah, sistem reproduksi ini agak ribet dia, bukan hanya sekedar itu aja ya. Nanti kita bahas juga tentang masalah ini. Ya. Oke. Kalau nggak ada lagi, oke, mari kita masuk ke introduction-nya dulu. Nah, introduction masalah sistem reproduksi. Nah, jadi sistem reproduksi ini adalah salah satu mempunyai sistem yang terdapat pada setiap makhluk hidup yang ada di dunia. Reproduksi itu ada dua, ada secara seksual, ada juga secara aseksual. Di sini kita fokus terhadap reproduksi seksual ya. Nah, dikatakan reproduksi seksual adalah proses penggabungan atau proses fertilisasi antara sel jantan dengan sel betina, ya. Nah, sel jantan ini kita disebut dengan nama sperma, sel betina ini kita sebut dengan namanya ovum. Nah, di bab ini ana harap antum itu dapat mengerti bagian-bagian reproduksi, alat-alatnya apa aja, fungsinya apa aja, prosesnya bagaimana. Nah, dan juga berbagai kelainan yang terdapat di dalamnya.
Ya. Nah, oke. Nah, jadi sistem reproduksi kita itu juga diatur oleh sistem endokrin. Nah, apa yang maksud dengan sistem endokrin? Kalian tahu? Iya, sistem yang mengekskresikan zat-zat kimia, zat-zat kimia yang membuat suatu sistem-sistem tubuh kita itu bekerja. Salah satunya adalah sistem reproduksi. Ya, nah salah satu hormon, nah penghasil hormon pada endokrin kita, sistem endokrin tempat produksinya laki-laki itu terdapat di testis. Nah, terdapat di testis laki-laki dan pada ovarium itu pada perempuan. Kalau laki-laki testisnya itu dia bisa dikatakan nampak lah, ataupun bisa tahu lah gitu, oh ini testis ada dua gitu kan. Terus kalau misalnya perempuan nggak bisa, dia ada di dalam, itu disebut dengan namanya ovarium. Ovarium dan testis ini adalah tempat memproduksi yang namanya testis, memproduksi namanya sperma, dan ada juga ovum memproduksi namanya ovarium memproduksi namanya ovum, sel telur. Ya, nah orang ini nggak bakalan berfungsi atau nggak bakalan terproduksi kalau tidak ada perintah dari sistem endokrin itu sendiri. Ya, nah kalau misalnya perempuan itu dia ada masa menstruasinya, pada masa menstruasinya sebulan sekali, walaupun ada beberapa wanita yang bisa menstruasi 2 bulan sekali, ataupun dia sebulan itu dia dekat-dekatan waktunya, di awal bulan ataupun lalu di akhir bulan pun menstruasi lagi. Nah tergantung, manusia ini macam-macam dia sifatnya. Ya, tergantung dari sistem tubuhnya. Oke. Nah, proses pembuahan, nah kita di sini dengan ada masuk ke bagian sistem reproduksi pada manusia. Nah, manusia ini bereproduksi secara seksual. Artinya itu ada terjadinya fertilisasi. Nah, fertilisasi ini kita dibuahin, fertilisasi ini ada 2 jenis. Nah, ada yang eksternal dan ada juga internal. Nah, fertilisasi eksternal ini maksudnya adalah fertilisasi ataupun pembuahan ataupun peleburan antara sperma dengan ovumnya itu di luar badan si induk. Di luar badan si induk. Berarti anaknya ini dia itu berkembang itu di luar badan si induknya. Nah, antum tahu nggak contoh hewan apa yang dia itu pembuahannya itu di luar badannya? Ah, asbun, jangan asbun. Kodok, nah, kodok, ikan. Nah, dia telurnya itu di luar, ya kan? Ada telur kodok, telur ikan. Itu pemain di luar. Nah, tapi kalau misalnya antum lihat telur ikan yang masih ada di dalam badan si ikan, itu artinya dia belum, itu telurnya itu belum bisa dibuahin. Nah, belum bisa dibuahin. Nanti kalau misalnya dia sudah bisa ada ready, nanti dia bakalan keluar, baru dia berkembang baru lengket-lengket itu telurnya itu di daun, di akar yang dalam air. Nah, yang lihat telur ikan yang itu sebenarnya adalah gonadnya, alat reproduksi si betina. Ya, alat reproduksi si betina pada ikan.
Kalau misalnya udah siap reproduksi, dia nanti akan membesar. Nah, kalau udah siap dia membesar, nanti bahkan keluar dia bisa barengi dengan spermanya si ikan jantan. Bagaimana caranya, Ustaz? Jadi kalau misalnya ada kodok lah, misalnya kodokan. Kalau misalnya kodok kawin itu, dia biasanya kalau misalnya hewan-hewan itu ya, biasanya itu betina itu lebih besar daripada jantan sih biasanya, ya. Jadi waktu kodok dia nampak dari samping mana sih? Nah gini lah. Jadi kan waktu dia nih kawin, nanti pada suatu saat dia itu ada skornya sperma sama ovum si kodok itu secara bersamaan. Jadi kalau misalnya dia keluar, yuk keluar ya 1, 2, 3, tus. Nah disitulah bakalan spermanya itu bakalan mencari yang namanya si ovum di dalam air, gitu ya, paham ya? Jadi ada pas mereka keluar itu kalau misalnya hewannya internal kan di dalam tuh spermanya dari ovum ya kan. Kalau misalnya ikan dia tuh di air, jadi makanya telur ikan itu banyak. Kenapa bisa banyak? Karena ada posibilitas bakalan gagal pembuahan di situ. Makanya Allah menciptakan telurnya ini banyak. Jadi ada 100.000 sel telur yang keluar, kemungkinan 500 atau 700.000 yang bisa terfertilisasi. Sebagiannya mati, nggak terbuahin. Nah, makanya ikan itu bisa banyak, ya. Nah, kalau pembuahan di dalam, posibilitas gagal ada, namun tidak sebesar posibilitas waktu fertilisasi ke di luar. Soalnya kalau dalam tuh dia udah jelas dia mau kemana dia tuh berenangnya kemana. Kalau misalnya di luar terbawa air lah, mati gara-gara pH air lah, mati gara-gara suhu lah, dan lain semacam sebagainya. Ya, itu misalnya kalau reproduksi secara eksternal. Ya. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Kita lanjut. Nah, kita masuk ke organ reproduksi pada manusia, yaitu organ reproduksi pria. Nah, ya. Nah, reproduksi pria itu dibagi ada 2 bagian. Ada bagian luar dan ada juga bagian dalam. Sama kayak telinga, ada telinga bagian luar, tengah, dan dalam. Kalau misalnya reproduksi ada bagian luar dan bagian dalam, ya. Bagian luar yang nampak nih ya, bagian luar itu ada namanya adalah reproduksi yang dinamakan penis, dan ada juga yang dikatakan skrotum. Skrotum itu tahu apa skrotum? Iya, kantung telur, kantung testis, ya. Itu dia elastis, maksudnya itu dia bisa menyesuaikan kondisi tubuh, ya. Misalnya kalau dingin dia itu bisa mengerut, kalau misalnya dia panas dia itu bisa melar. Nah, itu berfungsi untuk menjaga stabilitas ataupun kualitas sperma yang udah diproduksi. Walaupun itu masih kecil, anak-anak ini belum bisa menggunakan namanya sperma, anak ini tetap mempunyai ataupun skrotum itu tetap menjaga si kualitas si testis tersebut, sehingga testisnya ini terdapat atau terjaga. Oke. Nah, kalau misalnya bagian dalam, nah bagian dalam itu ada namanya testis, ada saluran pengeluaran, ya, ada epididymis namanya, dan lain sebagainya. Ya. Oh ya, ini langsung deh. Oke. Sekali lagi ya.
Saya skip lagi ya. Nah, penis ini adalah yang berperan atau menyampaikan sel-sel sperma ke dalam reproduksi wanita melalui proses kopulasi. Nah, kopulasi itu adalah penggabungan ya antara penis dan vaginanya perempuan. Ya, ini nggak hanya di perempuan, nggak hanya di manusia, di kucing juga, di burung juga, burung aves maksudnya, terus buaya juga. Yang penting yang punya ada penisnya. Tapi kalau kadal ini ya, kadal ini dia spesial dia bukan disebut penis ya. Dia disebut dengan hemipenis namanya, hemipenis. Nah, jadi hemipenis dalam kadal ini dia itu nggak nampak dari luar, dia itu ada di dalam. Tapi uniknya hemipenis ini kalau misalnya manusia itu penisnya cuma satu, hemipenis pada kadal itu ada dua penisnya, ke sebelah kanan dan kiri. Iya benar, Anda pernah cek sendiri, Anda bedah itu si kadal. Oh ini hemipenis, oh emang benar ternyata ada dua penisnya. Cara kawinnya juga belum pernah Anda lihat, mungkin nanti gimana juga Anda nggak tahu lah. Pokoknya itu pada kadal ya, pada buaya Anda belum pernah lihat. Kok kadal pernah? Dia sama-sama reptil ya, nggak tahu sih. Nah itu dia. Oke. Oke, nah nanti kita di sini dulu. Nah kita masuk ke bagian tempat memproduksi sel-sel sperma, ya. Tempat memproduksi sel-sel sperma. Berarti kita masuk ke bagian organ produksi pria ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Hermafrodit itu adalah hewan yang satu badan mempunyai dua kelamin. Dia ada ovum, dia juga ada namanya testis. Tergantung nih dia suka mau yang mana. Sama itu terjadi pada kelas-kelas Annelida sama Gastropoda. Ada Annelida itu kayak cacing-cacingan. Lalu ada yang siput-siput. Itu berhewan-hewan yang bercangkang. Ini hewan yang hermafrodit. Ya. Waktu kawin ini sebenarnya mereka kawin ini mereka ini nggak tahu nih aku mana jantan, aku betina nggak tahu. Pas waktu mereka kawin barulah mereka berkomunikasi. Di sini ada nama komunikasi. Kau jadi jantan ya, aku jadi betina. Oke, udah besoknya aku jadi betina ya, aku jadi jantan. Itulah istilahnya. Jadi nanti oke, aku jadi jantan ya. Nah, si jantan itu nanti bakal menyalurkan yang namanya spermanya ke dalam si betina yang berperan sebagai betina. Nanti di situ dia bakalan bertelur gitu. Besok dia bisa jadi perempuan, besok dia jadi laki-laki, terserah dia mau jadi apa, tergantung ya. Oke, nah untuk hari ini sampai sini dulu. Jazakallahu khairan kepada antum semua yang sudah berhadir ya. Soalnya nanti kita lanjutkan lagi. Oke, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.